Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Ilham Rosid. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang bertema masa kebangkitan hukum Islam. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah SPHI. Masih saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, masa kebangkitan kembali. Masa kebangkitan ini setelah mengalami kemunduran beberapa abad lamanya, pemikiran hukum Islam bangkit kembali, yaitu tepatnya pada abad ke-19 dengan ditandai munculnya gerakan baru yang dipimpin oleh para ahli hukum yang menyarankan kembali agar digunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu gerakan ini dikenal dengan gerakan Syarafiyah. Lalu ada beberapa ahli yang melakukan ijtihad. Yang pertama ada Ibnu Taimiyah abad ke-14, yang kedua ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang ketiga Muhammad Abdul Wahab abad ke-17, lalu Jamaluddin al-Afghani, yang terakhir ada Muhammad Abduh. Ya, lalu pendapat para ahli tadi saya ambil salah satu atau dua saja. Yang pertama saya ambil dari Jamaluddin al-Afghani. Dia berpendapat bahwa berpikiran penyebab kemunduran Islam adalah penjajahan berat pada dunia Islam, maka penjajahan berat harus dilenyapkan. Yang kedua, persatuan umat Islam atau terkenal dengan pan-Islamisme. Yang kedua, pendapat para ahli menurut Muhammad Abduh. Di sini diterangkan bahwa membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan Islam. Selanjutnya, mengadakan pembaruan dalam sistem pendidikan Islam, terutama di tingkat pendidikan. Ketiga, merumuskan dan menyatakan kembali ajaran Islam menurut alam. Yang keempat, mempertahankan atau membela ajaran Islam dari pengaruh Barat atau serangan-serangan yang dapat menghancurkan Islam. Yang terakhir, membebaskan negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam dari belenggu penjajahan. Lalu ada kebangkitan sistem baru. Di sini muncul mata kuliah baru di fakultas-fakultas hukum syariah, yaitu perbandingan mazhab. Di sini isi dari mata kuliah tersebut itu hanya untuk membahas perbandingan mazhab. Seperti itu. Lalu ada perhatian dari dunia luar. Hukum Islam sekarang ini menarik untuk dipelajari bukan hanya oleh umat Islam saja, tetapi juga orang di luar umat Islam karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, negara-negara Barat yang gelisah telah menemukan dunia Islam atau sekutu melawan paham komunis. Yang kedua, pandangan dunia Barat kini lebih objektif terhadap dunia Islam. Yang ketiga, perdagangan dengan Timur Tengah merupakan unsur baru yang mendorong orang-orang dalam mempelajari hukum dan perundang-undangan Islam. Lalu yang perhatian dari dunia Islam atau dari dalam, yakni ada kecenderungan pada negeri berpenduduk Muslim untuk kembali kepada hukum Islam seperti yang terlihat di Timur Tengah dan di Asia Tenggara. Kalaupun negaranya tidak negara Islam, akan tetapi hukum yang diterapkan di dalamnya atau yang diterapkan di negara tersebut adalah hukum Islam. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurangnya mohon maaf dan selebihnya adalah milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.